وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifitina azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa bertemu lagi untuk membahas atau melanjutkan materi kita yaitu fikih nikah. Kita sampai di konsekuensi dari pelaksanaan li'an. Jadi orang kalau udah melakukan li'an, sumpah-sumpahan suami istri, depan hakim, maka ada konsekuensinya. Yang pertama yaitu gugurnya had dari kedua suami istri yang melakukan li'an. Dengan li'an maka gugurlah had qadhf bagi suami dan gugurlah had zina bagi istri. Jadi suami menuduh istri, misal kasusnya gitu, ya. Maka istri bisa membantah dengan li'an. Kalau istri nggak membantah, berarti istri membenarkan, maka istri berarti berzina dan berarti dirajam. Ya. Sebaliknya, ketika istri mengingkari, suami nggak mau meli'an, nggak mau mengucapkan sumpah li'an, maka ya berarti suami ini beneran berbohong dan dia harus dicambuk 80 kali cambukan. Nah, dengan mereka melakukan li'an, maka hukuman cambuk dan hukuman rajam nggak jadi. Tapi ya itu konsekuensinya, benar-benar nantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menurut saya itu parah, berat banget. Kemudian konsekuensi yang kedua, wanita yang telah melakukan li'an tidak boleh dituduh melakukan zina. Barang siapa yang menuduh wanita yang telah melakukan li'an dengan tuduhan bahwa dia melakukan zina, maka orang yang menuduh ditetapkan hukum qadhf, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Dia sama suaminya udah dituduh zina, dia menolak, kemudian sumpah li'an. Suaminya juga nggak mau kalau nggak nggak berhenti sampai di situ, suaminya kemudian juga sumpah li'an. Kemudian datang saudara dari suami juga nuduh zina. Maka nggak usah lama-lama dari pihak pengadilan ya hukum cambuk kepada saudara dari si laki-laki. Artinya orang-orang yang ikut nuduh wanita yang sudah berani li'an, mengucapkan sumpah li'an, itu dia nggak usah kembali lagi ke sumpah li'an lagi, karena sumpah-sumpahan li'an ini berlaku hanya untuk suami istri ya. Orang di luar pasangan itu ya, ketika dia nuduh dan dia nggak mendatangkan alat bukti atau saksi, dia justru kena konsekuensi dihukum cambuk 80 kali. Nah, ini yang paling menyedihkan nomor 3. Menyedihkan, kenapa? Karena memisahkan antara kedua suami istri tersebut. Pemisahan itu terjadi setelah li'an yang sempurna antara suami istri tanpa harus dipisahkan oleh hakim. Jadi begitu li'annya udah selesai, si fulan menuduh istrinya berzina, istrinya menolak, si fulan kemudian nyumpahin li'an, si istrinya juga siap membalas sumpah li'annya. Nah, maka ketika itu terjadi, otomatis suami istri itu terpisah. Nggak boleh lagi bertemu, berkumpul, dan seterusnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dan pemisahan dengan li'an adalah fasakh, bukan talak. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Hazm. Bedanya fasakh sama talak itu, kalau talak nanti ada masa iddah, kalau fasakh nggak ada. Dan kalau talak 1-2 itu masih dapat nafkah dari suami, kalau fasakh enggak, rusak itu udah enggak. Ya. Maka diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, la anna Nabi sallallahu alaihi wasallam baina rajulin wa imra'atin minal ansor wa farraqa bainahum. Misalnya Nabi SAW pernah memfasilitasi terjadinya li'an antara seorang laki-laki dan wanita dari kalangan ansor dan memisahkan mereka berdua. Kemudian yang keempat, wanita tersebut haram bagi suaminya untuk selamanya. Selamanya. Jadi kalau talak 1, talak 2 masih bisa balik, talak 3 bisa balik dengan syarat istri kawin dengan yang lain dan cerai, bukan skenario. Begitu li'an, maka nggak bisa balik selamanya. Berkata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, madhatis sunnah, telah ditetapkan sunnah fil mutala'inaini, pada dua orang yang saling meli'an. Ayyufariqa bainahuma summa la yajtami'an abadan, yaitu dipisahkan keduanya dan tidak dikumpulkan selamanya. Kemudian suami nggak berhak mengambil mahar dari istrinya karena yang telah dilihat. Nah, dalam kasus khulu, seorang istri minta diceraikan, suami berhak mengambil maharnya lagi. Tapi dalam kasus li'an, karena yang itu suami ini, maka nggak berlaku.
Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda kepada dua orang suami istri yang saling melian, hisabukum ala Allah, hisab kalian berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahadu makadzibun la sabila laka 'alaiha. Ya, salah seorang di antara kamu ini berdusta, ya, maka enggak ada jalan dari kamu untuk lari kalau ada azab Allah. Qala, dia bertanya, ya Rasulullah, mali qala. Aku punya harta tuh yang udah tak kasih ke dia tuh. Qala lama lalaka. Enggak ada lagi hartamu itu. In kunta sadaqta, kalau kamu benar, alaiha, atasnya, fahuwa bimah tahlalta. Maka fahuwa bimah tahlalta, maka min farjiha wa in kunta kadabta alaiha fadzaka ab'atu wa ab'atu laka minha. Ya, jadi kalau emang kamu yang benar, wahai laki-laki, maka hartanya itu ya tetap milik istrimu, gitu, sebagai bentuk dihalalkannya kemaluan kamu, kemaluan dia untukmu, gitu. Tapi kalau kamu berdusta, kadabta, tentang dia, tentang lianmu ini, nah, maka itu akan menjadikanmu tambah jauh lagi dari dia. Maksudnya apa ya? Tidak lebih pantas bagimu. Madzaka ab'atu wa ab'atu laka minha. Ini udah nggak pantas lagi buatmu. Berkata Imam Nawawi tentang dalil itu, tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tetapnya mahar karena jima. Jadi orang itu kalau udah dijimai maka dia berhak untuk mendapatkan mahar. Jadi pas nikah itu maharnya boleh diutang, tapi begitu udah dikumpuli, digauli, maka maharnya tetap harus diberikan. Dan tetapnya mahar istri yang dilian telah dijimai oleh suaminya. Jadi kalau dilian juga dia berhak atas maharnya nggak boleh diminta. Dan kedua, masalah tersebut sudah menjadi isma. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa seandainya istri mengaku berbuat zina, maka maharnya tetap tidak gugur. Ya, jadi walaupun terjadi li'an, tapi kemudian istrinya menyatakan aku berzina, maka maharnya tetap bersama dia dengan dia. Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang pernikahannya dibatalkan, wanita yang pernikahannya dibatalkan karena li'an, maka dalam masa iddahnya ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Jadi masa iddahnya ini ya masa iddah karena biar dia nggak segera nikah sama yang lain dulu, nanti takutnya nanti dia hamil kan. Maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Kemudian yang ketujuh, anak yang terlahir dinisbatkan kepada wanita yang melakukan li'an. Anak yang terlahir, artinya kalau setelah dili'an kok ternyata hamil, maka dinisbatkan kepada ibunya dan terputus nasabnya kepada bapaknya. Bapaknya udah nggak mau ngakuin, kemudian suruh li'an ya berani. Gitu. Padahal kalau kembali ke kaidah, kalau mereka istilahnya apa ya, ya sudahlah, misal ya istrinya berzina beneran gitu kan, karena bapaknya atau suaminya ini mandul gitu kan, jadi dia taunya istrinya selingkuh, ya awalnya nggak tahu gitu, tapi kok tiba-tiba istri yang bertahun-tahun nggak hamil kok tiba-tiba hamil gitu kan, bapaknya kayak nggak percaya gitu, karena mereka berdua ini, pasangan ini udah ke dokter dan fix yang laki-laki ini mandul gitu kan, tiba-tiba hamil gitu. Ya istrinya berusaha untuk menghibur kalau apa namanya ini adalah kuasa Allah dan seterusnya gitu. Walaupun mungkin juga Allah memberikan apa namanya semacam karunia orang yang mandul bisa hamil, kalau laki-laki bisa menghamili gitu kan. Nah mungkin juga gitu kan. Tapi anggaplah itu nggak terjadi. Nah istrinya pengen menutup perbuatannya berzina atau selingkuh itu dengan mengatakan ini anakmu kok mas gitu. Aku kurang apa-apa, aku setia sama kamu, menunggu di rumah ketika kamu kerja dan seterusnya gitu kan. Padahal sudah istrinya ya bertahan karena suaminya punya kerjaan yang baik, punya gaji yang baik, atau punya penghasilan yang baik gitu kan. Tapi sebagai wanita dia punya naluri pengen gendong anak gitu kan. Akhirnya dia berzina gitu. Nah, kalau suaminya terima, ya misal suaminya terima dalam artian alhamdulillah anak gitu kan, atau meteng gitu kan, hamil gitu kan. Kalau suaminya terima, maka berlaku hadis yang pernah kita bahas, yaitu al-waladul lidil firas. Anak itu miliknya yang punya ranjang. Jadi itu ya secara syar'i itu anaknya si suami tadi, suami resmi, walaupun itu hasil zina istrinya gitu. Nah, walaupun nanti pas keluar tiba-tiba kok anaknya matanya biru, padahal bapaknya matanya ireng, ibunya ya matanya coklat, nggak ada yang biru. Kemudian rambutnya pirang, ternyata istrinya selingkuhnya sama bule gitu kan, alhamdulillah gitu. Nah, ya tetap anak dari suaminya ini kalau suaminya terima. Tapi kalau suaminya nggak terima, nggak mau, aku gimana dulu kok,
besoknya meteng. Nah, kemudian dia meli'an istrinya, direstui sama pengadilan, dan itu terjadi dan disahkan, maka begitu anaknya lahir, itu nasabnya cuma berhenti ke ibunya, nggak kepada bapaknya. Ini yang poin 7 itu kayak gitu. Ya. Jadi perlu difahami kondisionalnya itu seperti itu. Kemudian, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'atihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan li'an pada antara seorang laki-laki dan istrinya. Fan tafa min waladiha, kemudian menafikan anaknya, artinya anak itu tuh anak suaminya. Wa fafarraqa bainahuma, dan kemudian memisahkan kedua pasangan ini. Wa alhaqa alwalad bil mar'ati, dan kemudian menisbatkan anaknya yang lahir itu kepada ibunya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, terputusnya nasab dari jalur bapak karena Rasulullah SAW menetapkan agar tidak menisbatkan anak dari wanita yang dilihat kepada bapaknya. Ini adalah benar, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian tetapnya hak waris antara wanita yang melakukan li'an dengan anaknya. Artinya kalau kemudian si anak ini ditetapkan sebagai anak dari ibunya, tidak dari bapaknya, maka hak waris dari bapaknya itu hilang, tapi hak warisnya kembali kepada ibunya. Jadi bapaknya mati, dia nggak dapat apa-apa. Bapak dalam artian mantan suami ibunya itu loh. Dia nggak dapat apa-apa, tapi kalau kemudian yang mati ibunya, dia baru dapat. Berkata Sa'al bin Sa'id radhiyallahu anhu tentang suami istri yang melakukan li'an, ya, wa kana nuha yud'a li ummihi qala, anaknya disebutkan kepada ibunya, kemudian sunnah berlaku dalam hak waris, summa jarotil sunnah fi mirasiha, tentang hak waris, annaha tarisuhu wa tarisu minha ma faradallahu, bahwasanya si ibu itu mewarisi kepada anak laki-lakinya, dan sebaliknya mewarisi ibunya atas apa yang Allah tetapkan baginya. Jadi kalau yang mati anaknya, ibunya dapat warisan dari harta anaknya. Kalau yang mati ibunya, anak itu dapat warisan dari apa yang ditinggalkan ibunya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.